Perkenalkan, nama saya Niken Cahya Apriliani dari Prodi Perbankan Syariah semester 2, Fakultas Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang mengenai pengertian dari akad, selanjutnya syaratnya dan rukunnya. Untuk akad, yang dimaksud dengan akad adalah perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syarat yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. Untuk syarat-syaratnya, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, cakap bertindak. Dua, yang dijadikan akad dapat menerima hukumnya. Yang ketiga, janganlah akad itu akad yang dilarang. Dan yang keempat, akad dapat memberi faedah. Dan untuk rukun-rukunnya adalah yang pertama, adanya akid atau orang yang berakad, terdiri dari penjual dan pembeli yang bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan yang kedua, adanya ma'qud alaih atau benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, akad gadai, dan bentuk akad lainnya. Dan yang ketiga, ada maudu al-aqd atau tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dan yang keempat, adanya syikhat al-aqd atau ijab dan qabul. Ijab yaitu permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, dan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang lain yang diucapkan setelah adanya ijab. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akad dari penghimpunan dana. Untuk contoh produk yang pertama yaitu tabungan. Tabungan itu terdiri dari dua macam akad, yaitu wadiah dan mudharabah. Wadiah terdiri dua macam, yaitu ada wadiah yat amanah dan wadiah yat domanah. Wadiah yat amanah yaitu bank hanya berhak menyimpan uang nasabah, sedangkan wadiah yat domanah, bank berhak memutar uang nasabah. Kemudian untuk mudharabah terbagi menjadi dua macam, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu di mana pemilik dana membebaskan kepada pengelola untuk menggunakan dananya selama itu baik, sedangkan mudharabah muqayyadah pengelola dana dapat mengelola dana sesuai dengan perjanjian dengan si pemilik dana. Untuk skema akad wadiah, yang pertama nasabah melakukan akad wadiah dengan bank, yang kedua nasabah menitipkan uangnya kepada bank, dan yang ketiga bank mengelola dananya atau pemanfaatan dana, dan yang keempat bank melakukan bagi hasil dengan pengelola dana, dan yang kelima bank memberikan bonus kepada nasabah jika ada. Contoh produk yang kedua adalah giro. Giro menggunakan dua akad yang sama dengan produk tabungan, yaitu akad wadiah mudharabah. Pada umumnya giro menggunakan akad wadiah yat damanah. Untuk contoh produk yang ketiga adalah deposito. Deposito menggunakan akad mudharabah. Akadnya hampir sama dengan mudharabah yang ada pada tabungan, tetapi yang membedakannya dengan akad yang ada pada tabungan adalah investornya atau pemilik dananya adalah si nasabah sendiri. Kemudian deposito adalah simpanan yang ditentukan dengan jangka waktu tertentu seperti 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dan dengan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati. Untuk skema akad mudharabah, yang pertama yaitu nasabah melakukan akad dengan bank, yang kedua nasabah memberikan dananya kepada bank untuk diinvestasikan, yang ketiga bank mengelola dana nasabah, yang keempat bank mendapatkan keuntungan dari bagi hasil pengelolaan dana, dan yang kelima bank memberikan keuntungan kepada investor sesuai kesepakatan. Dan yang ketiga saya akan menjelaskan akad dari penyaluran dana. Produk yang ada di penyaluran dana yaitu yang pertama adalah contohnya jual beli yang menggunakan akad murabahah, salam, dan istisna. Ketiga akad tersebut sama-sama melakukan kegiatan jual beli, yang membedakannya adalah murabahah akad jual beli barang pada harga asal dengan penambahan keuntungan yang telah disepakati. Kemudian salam merupakan pembelian barang yang diserahkan kemudian hari dengan pembayaran di muka atau dengan sistem PO. Sedangkan istisna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Untuk skema akad murabahah, yang pertama nasabah dan bank melakukan negosiasi, yang kedua kemudian nasabah melakukan akad dengan bank, yang ketiga bank membeli barang ke supplier, dan yang keempat kemudian supplier mengirimkan barang ke nasabah,
Yang kelima, lalu nasabah menerima barang beserta dokumennya. Dan yang keenam, nasabah membayar ke bank dengan cara cash atau dicicil. Untuk skema akad salam, yaitu yang pertama, nasabah melakukan pemesanan sesuai dengan keinginan kepada bank. Yang kedua, nasabah dan bank melakukan akad. Yang ketiga, nasabah membayar uang muka atau sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, bank melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan keinginan nasabah. Yang kelima, supplier mengirimkan barang kepada nasabah. Dan yang keenam, nasabah membayar kepada bank secara dicicil atau cash. Untuk skema akad istisna, yang pertama, nasabah melakukan pemesanan sesuai dengan keinginannya kepada bank. Yang kedua, nasabah dan bank melakukan akad. Dan yang ketiga, nasabah membayar uang muka atau sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, bank melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan keinginan nasabah. Dan yang kelima, supplier mengirimkan barang kepada nasabah. Dan yang keenam, nasabah membayar kepada bank secara dicicil atau cash. Untuk akad salam dan istisna, keduanya ini memiliki akad yang hampir sama. Yang membedakannya adalah penggunaan dalam barang pesanannya. Biasanya kalau salam contohnya seperti rumah, sedangkan istisna seperti produk seperti pertanian. Untuk contoh produk penyaluran dana yang kedua, yaitu ada bagi hasil. Biasanya menggunakan dua akad, mudharabah dan musyarakah. Untuk musyarakah ada dua jenis, yaitu syirkah al-inan dan syirkah al-mufawadah. Sedangkan untuk mudharabah ada dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah al-muqayyadah. Untuk perbedaannya, musyarakah yang memiliki modal adalah nasabah dan bank, dan yang mengelolanya adalah nasabah dan bank, sedangkan mudharabah modal full diberikan dari bank kepada nasabah dan yang mengelolanya adalah nasabah. Untuk skema akad musyarakah, yang pertama yaitu nasabah dan bank melakukan akad musyarakah. Yang kedua, bank dan nasabah memberikan modal sesuai dengan porsinya masing-masing. Misalnya nasabah memiliki modal sebesar 40% dan bank memberikan modalnya sebesar 60%. Yang ketiga, nasabah mengelola usahanya dan bank berhak dalam ikut serta pengelolaan usaha. Dan yang keempat, nasabah dan bank melakukan nisbah atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Dan yang kelima, ketika ada kerugian maka ditanggung sesuai dengan porsi modalnya masing-masing. Untuk skema akad mudharabah, yang pertama yaitu nasabah dan bank melakukan akad mudharabah. Dan yang kedua, bank memberikan modalnya sebesar 100% kepada nasabah. Dan yang ketiga, lalu nasabah mengelola usahanya. Dan yang keempat, nasabah dan bank melakukan nisbah atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Dan yang kelima, ketika ada kerugian maka ditanggung oleh si pemilik modal. Untuk contoh produk dari penyaluran dana yang ketiga yaitu ada sewa atau upah. Biasanya menggunakan akad ijarah dan IMBT. IMBT adalah ijarah muntahiyah bitamlik. Untuk akad ijarah dibagi menjadi 3 macam, yaitu ijarah ain, ijarah amal, dan ijarah al-zimmah. Untuk perbedaannya, ijarah dengan IMBT yaitu ijarah untuk kegiatan sewa menyewa, sedangkan IMBT bisa disebut sewa beli yang di akhir masa sewa barang menjadi milik si nasabah atau menyewa. Untuk skema akad ijarah, yang pertama, nasabah melakukan pemesanan sewa kepada bank. Yang kedua, bank membeli objek yang akan disewa oleh nasabah ke supplier. Dan yang ketiga, maka barang menjadi milik bank. Yang keempat, kemudian nasabah dan bank melakukan akad ijarah. Yang kelima, supplier mengirimkan barangnya ke nasabah. Yang keenam, kemudian nasabah membayarkan sewanya kepada bank. Yang ketujuh, barang dikembalikan ke bank setelah masa sewa. Untuk skema akad IMBT, yang pertama yaitu nasabah melakukan pemesanan sewa kepada bank. Yang kedua, bank membeli objek yang akan disewa oleh nasabah ke supplier. Yang ketiga, maka barang menjadi milik bank. Yang keempat, kemudian nasabah dan bank melakukan akad IMBT. Dan yang kelima, supplier mengirimkan barangnya ke nasabah. Yang keenam, kemudian nasabah membayarkan sewanya kepada bank. Dan yang ketujuh, nasabah mengambil alih kepemilikan barang yang disewakan setelah habis masa sewa. Kemudian untuk contoh produk dari penyaluran dana yang keempat yaitu pinjaman. Pinjaman biasanya menggunakan akad qardul hasan.
yang merupakan pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Untuk skemanya, yang pertama yaitu nasabah dengan bank melakukan akad qardul hasan, dan yang kedua bank memberikan modal yang sebesar 100% kepada nasabah, dan yang ketiga nasabah mengelola usahanya, dan yang keempat, jika mendapatkan keuntungan, maka keuntungan akan menjadi milik nasabah sepenuhnya dengan syarat nasabah harus mengembalikan pinjamannya sebesar 100% sesuai dengan nominal awal. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan tentang jasa-jasa yang ada di perbankan syariah. Yang pertama, yaitu contoh produknya adalah transfer yang menggunakan akad wakalah, terbagi menjadi 3, yaitu wakalah al-mutlaqoh, wakalah al-muqayyadah, dan wakalah al-ammah. Ketiganya sama-sama mewakili, yang membedakannya adalah batasan waktunya dan urusannya. Untuk apa? Seperti itu. Untuk skemanya akad wakalah yaitu yang pertama adalah nasabah 2 meminta transfer kepada nasabah 1, kemudian nasabah 1 melakukan akad dengan bank, kemudian nasabah 1 melakukan permintaan transfer ke bank untuk dikirim kepada nasabah 2 sesuai dengan jumlah yang diinginkannya. Untuk yang ketiga, bank memberikan uang yang telah diamanatkan oleh nasabah 1 kepada nasabah 2. Untuk contoh produk yang kedua yaitu ada bank garansi. Bank garansi biasanya menggunakan akad kafalah yang terbagi menjadi 4, yaitu kafalah bin nafs, kafalah bil mal, kafalah al munjaza, dan kafalah bil al taslim. Keempatnya sama-sama memberikan jaminan, yang membedakannya adalah kegiatan dalam melakukan akadnya. Untuk skema akad kafalah yang pertama yaitu pemilik proyek melakukan akad dengan nasabah atau kontraktor, yang kedua nasabah melakukan akad dengan bank, yang ketiga nasabah mengirim bilet giro ke pemilik proyek, dan yang keempat nasabah melakukan pengerjaan proyek, yang kelima bank menjamin pelaksanaan proyek, yang keenam pemilik proyek menagih ke bank jika nasabah melakukan wan prestasi, dan yang ketujuh, bank membayar ke pemilik proyek jika nasabah melakukan wan prestasi. Dan yang kedelapan, pemilik proyek memiliki hasil dari proyek tersebut. Untuk yang ketiga, contoh produknya adalah anjak piutang yang merupakan salah satu produk yang menggunakan akad hawalah yang terbagi menjadi 2, yaitu hawalah al-mutlaqoh dan hawalah hak. Yang membedakan dari kedua akad itu adalah hawalah mutlaqoh pemindahan utang, sedangkan hawalah hak pemindahan piutang. Untuk contoh skema akad hawalah, yang pertama yaitu nasabah dengan bank melakukan akad, yang kedua nasabah melakukan pembelian barang ke supplier tanpa membayar cash atau sepenuhnya, dan yang ketiga supplier mengirimkan barang ke nasabah, yang keempat supplier mengirimkan invoice kepada bank, lalu kemudian bank membayarkan tagihan nasabah ke supplier, dan bank menginformasikan kepada nasabah bahwa utangnya sudah dibayarkan dan dialihkan ke bank, maka nasabah membayarkan tagihan kepada bank. Untuk contoh produk yang keempat yaitu ada gadai yang merupakan salah satu produk yang menggunakan akad ran yang terbagi menjadi 2, yaitu ran ikrar atau rasmi dan ran hiazi. Yang membedakan dari kedua akad tersebut adalah akad ran ikrar barangnya boleh digunakan namun kepemilikannya tidak berpindah. Sedangkan ran hiazi barangnya tidak boleh dipakai dan kepemilikannya berpindah. Untuk skema akad ran, yang pertama yaitu murtahin melakukan akad dengan rahin, yang kedua rahin menyerahkan barang kepada murtahin, dan yang ketiga murtahin memberikan utang sesuai taksiran barang kepada nasabah, dan yang keempat nasabah membayarkan utang untuk menebus barang, dan yang kelima murtahin mengembalikan barangnya. Untuk contoh produk yang kelima yaitu ada SORF yang merupakan salah satu akad yang digunakan oleh jual beli falas yang merupakan suatu perjanjian jual beli valuta dengan valuta lainnya, bisa mata uang sejenis maupun yang tidak sejenis. Untuk skemanya yang pertama yaitu nasabah dan bank melakukan akad SORF, yang kedua nasabah memberikan valuta kepada bank untuk ditukar dengan valuta lain, yang ketiga bank memberikan valuta sesuai dengan kurs kepada nasabah, dan yang keempat, nasabah memberikan ujroh kepada bank. Saya akan menjelaskan akad yang ada pada pasar modal syariah. Untuk produk yang ada pada pasar modal syariah, diantaranya contohnya yang pertama yaitu ada sukuk, yang merupakan surat berharga yang merepresentasikan kepemilikan aset
oleh investor lewat penerbitan surat utang dengan berbasiskan syariah. Akad sukuk ada beberapa macam, diantaranya yaitu ijaroh, murabahah, salam, istisna, musyarakah, mudarobah, wakalah, muzaraah, musaqah, dan hybrid atau multi akad. Salah satu contoh skema akad yang sering digunakan adalah akad ijaroh. Contohnya yang pertama yaitu emiten menerbitkan sukuk sebagai sertifikat kepemilikan atas aset. Yang kedua, investor menyerahkan dana sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Yang ketiga, kepemilikan aset atau pemanfaatan aset berpindah kepada investor. Dan yang keempat, aset disewakan kepada pihak ketiga. Dan yang kelima, pihak ketiga membayar harga sewa kepada emiten. Dan yang keenam, emiten memberikan hasil sewa kepada investor secara berkala. Dan yang ketujuh, kepemilikan aset atau manfaat aset berpindah ke emiten. Untuk contoh produk yang kedua yaitu ada reksadana, yang merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam, antara lain dengan portofolio. Akad yang ada pada reksadana ada dua macam, yaitu wakalah dan mudarobah. Kedua akad tersebut memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama mewakili untuk mengelola dana yang diberikan investor. Yang membedakannya yaitu segi pembagian hasil. Kalau mudarobah hasilnya langsung dibagi dua antara investor dengan manajer investasi, sedangkan wakalah hasilnya langsung diberikan kepada investor, barulah investor memberikan ujroh kepada manajer investasi. Salah satu contoh skema untuk reksadana yang biasanya digunakan yaitu wakalah. Yang pertama, investor menyerahkan dana untuk mewakili kepada manajer investasi. Kemudian manajer investasi melakukan investasi seperti melalui saham. Dan yang kedua, keuntungan investasi diserahkan kepada investor jika reksadananya dijual. Dan yang ketiga, investor membayar upah atau ujroh kepada manajer investasi. Untuk contoh produk yang ketiga yaitu ada saham syariah, yang merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Saham syariah biasanya menggunakan akad musyarakah, kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal dalam bentuk uang untuk melakukan suatu usaha. Untuk contoh skemanya yaitu yang pertama, investor menyerahkan jumlah uang sesuai dengan jumlah saham kepada emiten. Yang kedua, emiten mengelola dana untuk melakukan sebuah usaha. Lalu emiten memberikan keuntungan dari hasil usaha kepada investor sesuai jumlah saham yang dibelinya. Saya akan menjelaskan akad yang ada pada asuransi. Dalam asuransi ada dua prinsip akad utama yaitu tabaru dan tijaroh. Tabaru yaitu akad yang tidak mengambil keuntungan, sedangkan tijaroh akad yang mengambil keuntungan. Produk yang ada pada asuransi diantaranya ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi properti, asuransi keluarga, asuransi kendaraan, dan asuransi pendidikan. Akad yang biasa digunakan pada asuransi syariah adalah mudarobah, musyarakah. Untuk contoh skemanya, yang pertama yaitu nasabah membayar iuran premi sesuai dengan kesepakatan kepada asuransi. Dan iuran ada dua tipe yaitu tabungan dan non-tabungan. Kalau untuk tabungan, uang disimpan, sedangkan untuk yang non-tabungan, uangnya diinvestasikan oleh mudharib atau perusahaan. Kemudian uang non-tabungan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi di aset keuangan atau efek syariah. Lalu efek syariah mengembalikan hasil investasinya kepada perusahaan dan perusahaan membagi hasil dari keuntungan non-tabungan. Untuk contoh skema akad mudarobah, yang pertama yaitu nasabah membayar premi, yang kedua premi nasabah dibagi ke dalam dua rekening. Yang pertama ada tabungan dan yang kedua ada tabaru. Yang ketiga seluruh premi peserta dikumpulkan. Total dana dibagi menjadi dua, rekening tabungan dan tabaru. Rekening tabungan masuk ke dalam investasi sedangkan tabaru dikumpulkan. Dan premi peserta diinvestasikan oleh perusahaan asuransi. Hasil investasi dibagi 70% nasabah dan 30% perusahaan. Lalu rekening tabaru yang sudah dikumpulkan dapat diambil manfaatnya ketika ada klaim. Lalu dari rekening tabungan yang diinvestasikan dapat diklaim atau diambil oleh peserta. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai seputar akad-akad yang ada di perbankan syariah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.